di Jawa Timur sendiri itu angka jamurnya tinggi loh bro. Jamur itu janda di bawah Benar. umur. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, teman-teman di rumah. Perkenalkan nama saya Gadi Braga Pranata, mahasiswa Institut Ilmu Kesehatan Nahdlatul Ulama Tuban. Ya, kali ini di podcast Remaja Bercerita, kita kedatangan seorang yang peduli sekali tentang keremajaan. Beliau memiliki prestasi-prestasi seperti fasilitator internasional program kependudukan dan keluarga berencana, staf ahli program pembangunan keluarga Jawa Timur, dan Ketua Umum Insan Gender Jawa Timur periode 2017 sampai dengan 2021. Siapa lagi kalau bukan Kak Haidar Iskandar. Halo Kak, selamat pagi. Halo, selamat pagi bro dan teman-teman semua yang mendengarkan. Nah, semoga semuanya selalu dalam keadaan sehat dan bahagia ya. Karena sehat dan bahagia ini sekarang nih menjadi sangat mahal banget. Iya Kak, benar. Monggo Kak, diperkenalkan diri dulu ke teman-teman yang di rumah. Oke, tadi udah dikenal, tadi udah dikenalin ya, nama saya Haidar Iskandar. Tapi teman-teman cukup panggil saya Hai. Nah, jadi kalau Ya, Kak. ketemu besok di luar, Kak Hai, Mas Hai boleh. Yang penting jangan sampai keliru panggil saya aja ya. Nanti baper jadinya. Oke, oke, oke. Ini Kak, kan Kakak kan juga udah lama sih Kak ya ngurusin kayak insan genre terus tentang remaja-remaja. Menurut Kakak nih Kak, pengertian remaja itu kayak gimana sih Kak? Ya, sederhana ya. Remaja ini sebenarnya kalau kita definisikan itu adalah seseorang yang berada pada masa transisi dari anak-anak menuju ke dewasa. Jadi di tengah-tengah gitu. Jadi sebelum kita masuk ke remaja dewasa, masa dewasa itu yang kita sebut adalah remaja, masa transisi. Iya. Makanya kan nggak heran kalau ternyata di remaja itu banyak sekali perubahan-perubahan yang terjadi, banyak sekali fenomena-fenomena yang terjadi gitu. Termasuk kenapa kok kita ngomongin soal remaja hari ini? Salah satunya ya karena memang remaja ini penuh banyak sekali dengan problematika-problematika, yaitu tadi masa transisi gitu ya, dari Iya. anak-anak menuju ke dewasa. Jadi sama halnya gini, sama halnya ketika kita baru lulus SMA, mau melanjutkan ke perguruan tinggi. Nah, pasti ada yang namanya PKKMB ya, atau mungkin lebih Iya. familiar disebutnya dengan ospek. Nah, ini kan adalah masa transisi. Nah, sama remaja itu ada di posisi ini, yaitu masa peralihan, masa penyesuaian dari masa anak-anak menuju ke masa dewasa. Itu yang disebut remaja, bro. Kayak gitu. Nah, menurut Kakak nih Kak, tentang psikologis remaja saat ini apalagi di era pandemi. Kan banyak nih Kak ya, kayak ya yang seperti cewek nih, banyak kan yang nikah muda kayak gitu. Menurut Kakak ini lebih dengan cara gimana sih Kak remaja biar gak ya menuju ke pernikahan muda kayak gitu Kak, untuk biar lebih produktif lah Kak, Hmm. kayak yang cewek-cewek ini nggak Ya. keburu buru-buru untuk nikah muda kayak gitu Kak. Hmm. Ya, sebenarnya kalau kita bicara soal pernikahan, fenomena pernikahan dini atau pernikahan di bawah usia ideal, itu banyak bisa dibilang masih lumayan tinggi gitu ya, baik laki-laki ataupun maupun perempuan. Dan kalau kita lihat trennya sebenarnya kalau dulu kan kita selalu menyudutkannya bahwa pernikahan dini itu selalu kita kaitkan dengan faktor budaya Iya. atau faktor perjodohan gitu ya. Nah, tapi kalau kita lihat tren sekarang ini udah bergeser sebenarnya sih teman-teman. Artinya banyak sekali fenomena pernikahan dini yang terjadi hari ini, yang terjadi saat ini, itu disebabkan karena kemauan si pelakunya sendiri. Nah, artinya si pasangan itu sendiri gitu. Oh. Nah, kenapa kok itu bisa terjadi gitu ya? Mungkin banyak faktor lah ya. Dimana sekarang ini yang yang terdekat dengan kita fenomena yang terdekat dengan remaja kita hari ini itu adalah fenomena berpacaran sebenarnya itu. Dimana saya tidak bilang bahwa pacaran ini boleh atau tidak boleh ya.
Di luar konteks kita ngomongin soal agama, bro. Kalau Iya. kalau soal agama jelas pacarnya tidak boleh gitu ya. Iya. Tapi saya ngomongin secara umum saja Umum. lah gitu. Saya tidak menyatakan pacaran itu boleh atau tidak boleh gitu. Tapi saya selalu bilang tentang fenomena berpacaran dan fakta-fakta yang terjadi tentang pacaran gitu. Salah satunya akhirnya banyak sekali remaja-remaja kita yang masih usia belasan tahun gitu, yang merasa dirinya siap untuk menikah, padahal belum gitu ya. Padahal belum, sehingga akhirnya ya itu tadi bro, kemakan cinta-cinta, kemakan janji-janji gitu bro. Akhirnya karena asasnya nggak mau kehilangan, khawatir nanti dia lepas dikejar orang, khawatir digostingin. Oh, Akhirnya iya. ya udahlah ayo nikah. Ya udahlah ayo nikahnya sekarang aja gitu. Kan ini yang terjadi sekarang sebenarnya, fenomena ini yang terjadi sekarang. Makanya sebenarnya buat teman-teman nih, buat teman-teman remaja ya, bahwa menikah itu tidak hanya sekedar menyiapkan pasangannya saja, tetapi banyak hal-hal yang harus kita perhatikan gitu dan harus kita siapin sebelum kita menikah gitu. Salah satunya ya kesiapan fisik, ya kan, kesiapan psikis, emosi, mental. Dimana usia remaja itu labil bro. Ya bedakan antara pacaran nantinya dengan hubungan rumah tangga, dengan menikah gitu. Saya punya kasus nih seperti ini. Ini ada klien saya gitu ya, remaja usianya 17 tahun, kami udah janda 2 kali, bro. Bayangin, usia 17 tahun udah jadi janda 2 kali. Nah, ini kan sebuah fenomena yang menyedihkan sebenarnya. Iya. Fenomena yang, aduh, bikin kita sedih lah gitu ya. Makanya aku selalu bilang bahwa di Jawa Timur sendiri, itu angka jamurnya tinggi loh, bro. Jamur itu janda di bawah Benar. umur. Ya. Janda di bawah umur. Nah, itu fenomena janda-janda di bawah umur ini masih tinggi gitu loh. Jadi kenapa kok itu bisa terjadi? Ya memang jelas pernikahan dini itu selalu berdampak pada perceraian, bro. Kenapa? Karena ya mentalnya yang belum siap. Ngiranya bahwa setelah menikah tuh akan jauh lebih happy, jauh lebih senang, sama seperti pacaran. Padahal menikah itu kan banyak hal yang akan kita hadapi, banyak hal tanggung jawab yang harus kita penuhi gitu kan. Nah, ibaratnya kita nih, kalau kemarin-kemarin kita ngurusin diri sendiri, bro. Nah, kalau udah menikah kita ngurusin anaknya orang gitu, bro. Sehingga kan ini yang harus kita perhatikan gitu. Jangan sampai anaknya orang ini yang udah dengan sepenuh hati dirawat, dibesarkan dengan penuh cinta sama orang tuanya, udah nikah sama kita, nggak kita openi, bro. Nah, ini kan ya gimana gitu, bro. Nah, untuk masalah gitu sih kak ya, bimbingan dari lingkungan atau orang tua itu sangat perlu guys kak, atau perlu bimbingan ekstra atau bimbingan khusus kak untuk Iya, masalah-masalah kayak ini. sebenarnya memang apa namanya, pendekatan dari orang tua sangat penting ya. Artinya sebenarnya penanaman seperti ini, pemahaman-pemahaman seperti ini, yang pertama memang dimulainya dari lingkungan keluarga, karena kan keluarga ini adalah tempat utama dan pertama kita tumbuh gitu kan di keluarga, bro. Seseorang lahir itu ya dari lingkungan keluarga. Kemudian sehingga maka saya selalu berpesan kepada orang tua di luar sana bahwa yang pertama itu berikan cinta dan kasih sayang kepada anak-anak kita di dalam rumah sebelum mereka mencari cintanya di luar rumah. Nah, ini yang bahaya, bro. Kalau orang tua tidak sampai memberikan cinta kasih sayang yang sepenuhnya di dalam rumah, anak-anaknya itu akan mencari cintanya di luar rumah, bro. Dengan cara apa? Salah satunya berpacaran tadi. Ya kan, banyak anak-anak remaja sekarang tuh lebih betah di luar rumah loh, bro, daripada di dalam rumah. Karena Iya. merasa di dalam rumah dia nggak mendapatkan cinta kasih sayang, gitu. Sehingga ketika dia berada di luar rumah, merasa kalau dirinya tuh dicintai oleh teman-temannya, dicintai oleh sahabat-sahabatnya, terlebih lagi mungkin oleh pacarnya. Sehingga itu yang harusnya kita perhatikan, bahwa penanaman atau pendekatan orang tua itu juga harus mengenali anaknya, gitu ya. Lingkungan masyarakat juga begitu, bro. Lingkungan masyarakat juga harusnya memberikan pemahaman atau sekarang nih lingkungan masyarakat kita semakin permisif, bro. Saya flashback ya. Kalau di kampung saya dulu bro, kalau ada orang pacaran itu kita sorakin. Bahkan kalau ada orang yang ngapel ya di atas jam 8 malam itu kita usir, bro. Nah, sekarang ada nggak tetangga kita yang kayak gitu? Nggak Nggak ada, ada. bro. Nggak ada. Bahkan saya ingat betul dulu ya. Ada cowok yang ngapel di rumah di tetangga saya gitu dulu di kampung saya. Dia ngeyel, bro. Sehari dibilangin besok balik lagi. Sampai malam jam 11. Itu dia ketika itu zamannya pakai sepeda ontel, ya sepeda Oh, ya. pancal gitu. Jadi sampai sama warga tuh dibakar, bro, sepedanya, bro. Walaupun sebenarnya ini tindakan yang nggak baik
juga ya. Iya, Tetapi bentuk dari yang dilakukan oleh warga ini kepedulian. adalah bentuk menyelamatkan, betul, kepedulian, menyelamatkan warganya, khawatir kenapa-kenapa dan seterusnya. Kalau sekarang masyarakat tuh semakin permisif, Bu, membiarkan, artinya gak ngereken untuk anakku kok, ya kan, gak ngereken kok, yo lek meteng yo ditanggung dewe. Kebanyakan gitu bro. Nah ini ya yang harusnya ada masyarakat gitu. Karena kan kita tuh hidupnya di dua tempat bro ya, di Iya, rumah dan juga di lingkungan masyarakat gitu. Sehingga dua hal ini termasuk di sekolah, lingkungan sekolah atau lingkungan kampus ya atau lingkungan pendidikan ini juga sangat penting bro gitu loh. Jadi semuanya harus saling sama memberikan pemahaman yang sama gitu. Jadi ini yang harusnya terbekali kepada remaja sejak dini bro. oke, oke. Tapi Kak ya, gini Kak, kebanyakan nih Kak, apalagi zaman sekarang nih Kak, ya, kebanyakan remaja itu lebih kayak gimana ya? Kayak lebih nyaman di luar lingkungan keluarga daripada di lingkungan keluarga. Soalnya gimana Kak? Kalau di lingkungan bebas ya, lingkungan lah, di luar rumah lah, itu dia itu lebih bisa mengekspresikan dirinya sendiri, lebih keluar ini loh, jadi diriku, ini loh aku. Sedangkan di rumah dia ya satu, apalagi kalau ada orang tua yang terlalu menekan anak, terlalu kamu tuh harus gini, harus gini, harus gini. Nah, disitulah anak kan jadi terbebani, jadi stres. Nah, itu problemnya itu di remajanya, di sisi anak atau dari orang tuanya dengan Orang cara tua. berdidiknya yang kayak gitu. Tapi Oke, jujur aja, sebenarnya bro ini nih. Nah, gimana bro? Jujur saja. ya jujur aja kan saya sendiri kan juga masihlah remaja ke dewasa juga. Saya pun merasakan pokok saya lebih nyaman di lingkungan luar rumah ya. Saya bisa mencari pengalaman baru, kayak ya berteman dengan banyak orang lah. Kalau di rumah udah stop di situ, mungkin ya dari tekanan orang tua menuntut gimana gimana, malah kita nggak bisa lebih berkarya, lebih timbul lah jadi diri kita kayak gitu kan. Oke, sebenarnya ini yang perlu yang harus kita pahami bahwa remaja itu memang sering salah paham bro dengan apapun ya. Karena ini Ya, salah satu perubahan psikisnya gitu. Secara psikis ya salah satunya ini gampang gampang baper iya. Kemudian ya, gampang salah paham menyikapi satu hal juga iya gitu kan. Termasuk dengan apa yang dilakukan oleh orang tua. Makanya saya tidak pernah bilang bahwa ada orang tua ini salah pola asuh enggak ya. Yang ada itu orang tua yang memiliki pola asuh yang efektif dan kurang efektif. Jadi sebenarnya tidak ada pola asuh yang tepat atau tidak tepat, itu tidak ada. Semua pola asuh itu menurut saya adalah efektif, tepat. Tapi ada yang efektif, ada juga yang kurang efektif gitu ya. Ada orang tua yang mungkin bersikap terlalu keras kepada anaknya sehingga anak merasa bahwa saya kok selalu salah ya gitu ya. Saya ya, kok nggak pernah benar gitu ya. Nah, padahal niat orang tua adalah bukan ke arah menjahati atau membenci anaknya, tetapi dalam bentuk mendidik gitu kan ke arah yang lebih baik gitu. Nah, makanya di sinilah bentuk kenapa kok ada yang tidak efektif dalam pola asuh orang tua kepada anak gitu kan. Sehingga ini perlu istilahnya tuh dikomunikasikan secara efektif. Ada yang namanya komunikasi efektif orang tua dengan remaja, bro. Dan ini yang perlu gitu. Kalau kita merefleksikan kembali ya, sesering apa sih kita tuh curhat ke orang tua? Apakah setiap hari kita sering ngomong ke orang tua, cerita dengan apa yang terjadi? Itu hampir jarang, bro. Ya, hampir jarang. ya, Apalagi di era digital sekarang ini ya, di era digital sekarang ini banyak sekali anak-anak kita bahkan masih SD, bro, itu udah dibekali dengan digital, ya, dengan HP gitu ya, dengan ya, gadget gitu ya, sehingga dia lebih sering berselancar di dunia sosial digital, media. mengakses Ya, konten-konten digital gitu. Sehingga itu ada dampak negatifnya, Bu. Salah satu dampak negatifnya adalah menghilangkan kepercayaan anak pada orang tua ketika membutuhkan sesuatu. Artinya, ketika si anak ini butuh suatu informasi atau mau curhat, itu datangnya bukan ke orang tua, tetapi kepada HP-nya. Nah, kenapa? Karena ya mereka dari kecil udah ditanamkan bahwa untuk berkomunikasi, mendapat informasi semua di digital. Sehingga ya udah, itu salah satu dampak negatifnya. Makanya, ya dari awal harusnya ada pemahaman tentang pentingnya komunikasi efektif orang tua dengan anak.
sehingga tidak ada yang salah paham gitu ya. Nah, sehingga banyak sekali remaja-remaja itu yang mengeluh bahwa saya tuh lebih enak di luar rumah, karena di luar rumah tuh aku merasa dihargai, aku Ya, merasa diwakili perasaannya, suaraku merasa didengarkan. Tapi kalau di rumah aku serba salah, terus disuruh-suruh terus, disalah-salah bisa. Nah kan kayak gitu kan aja. Nah ini adalah salah satu proses yang dialami oleh remaja sebenarnya. Ya kalau ditanya siapa yang salah, ya tidak ada yang salah sebenarnya. Cuma ada yang belum lurus aja. Artinya ada yang memang perlu duduk bareng, ngobrol bareng gitu. Nah kita sebagai anak ini punya hak juga untuk menyampaikan apa yang tidak kita sukai. Artinya saya butuh ini gitu ya. Karena itu orang tua pun juga sama, mempunyai kewajiban untuk memberikan cinta kasih sayang ke anaknya, memberikan perlindungan kepada anaknya, kan gitu. Jadi sama-sama punya hak dan kewajiban sebenarnya Bu, antara orang tua dengan anak dan anak kepada orang tua. Nah, gitu. Jadi anak kita kalau udah punya salah juga minta maaf ke orang tua. Orang tua kalau punya salah juga harus minta maaf ke orang tua, ke anak gitu. Jadi tidak ada batas, tidak ada lagi hanya anak yang harus minta maaf jika salah, tapi orang tua juga memberikan keteladanan. Nah, salah satu penanaman karakter yang tepat itu adalah memberikan keteladanan, berikan contoh pembiasaan dari orang tua kepada anak, kayak gitu. oh. Nah, ini Kak, dengan cara kayak gitu ya. Sekarang apalagi dunia kayak ibu-ibu muda sekarang lah Kak. Itu kan banyak yang Ya, seperti kayak wanita karir itu kan juga anaknya sering ya kayak ada dititipkan ke asisten lah, ke asisten rumah tangga lah. Jadi kan pendidikan pertama anak apalagi balita terus menuju ke remaja dari segi orang tua pun juga kurang pendekatan. Terus dari sisi itulah Kak kita mencari kebenaran yang salah ya dari kakak ngomong ya yang salah itu apa segi anaknya atau ke orang tuanya. Dan soalnya kan juga anaknya juga gimana mau mendekatkan diri ke orang tua, kita juga sadar diri orang tua lagi sibuk. Orang tua pulang ke rumah benar, pagi udah kerja, sore pulang ke rumah mau kita ajak ngobrol pasti capek. ya, Kita ya, juga menghargai orang tua. Oh, orang tua udah mencari nafkah, kita mau jawab capek. Nah, di waktu kayak gitu loh kak, nggak ada kesempatan kita untuk ya istilahnya ngomong ngomong bareng lah sama kayak ayah, ibu kayak gitulah. Nah, sedangkan kedua orang tua kita itu sibuk dengan urusannya sendiri lah. Dari situ ya. kesalahpahamannya kan timbul lah. Masukan atau gimana ya kayak masukan dari kaitan untuk orang-orang tua di rumah dan remaja ini enggak untuk menghindari kesalahpahaman tersebut. Gimana? Ya, artinya memang ada yang namanya sekarang ini ada kayak buku panduan gitu ya. Namanya adalah 1001 cara bicara orang tua dengan remaja. Terkadang itu sering kali adalah bukan orang tua tidak mau membuka percakapan dengan remaja, bukan remaja tidak membuka percakapan dengan orang tua. Terkadang mereka sama-sama bingung, saya memulainya dari mana. Gitu kan? Apalagi yang memang tidak terbiasa ngobrol bareng gitu yang makanya penting paling tidak sempatkan dalam sehari kita tuh duduk bareng dengan keluarga dan orang tua minimal saat makan malam deh, minimal saat makan malam gitu ya. Nah disitulah kita tuh bisa ngobrol kita yang mungkin kita ya sebagai anak memulai dulu cerita tentang apa yang udah dilewati hari dan semestinya orang tua tuh harus merespon. Kadang ada ketika kita udah antusias pengen ngobrol nih sama orang tua, pengen cerita sama orang tua yang gue ya ya Ya, oh iya HP hanya hanya sebatas manggu doang kadang gitu kan. Nah ini makanya orang tua pun juga harus memahami kebutuhan anaknya, bahwa anak itu juga butuh didengarkan, anak itu butuh juga untuk diberi kesempatan untuk bercerita ngobrol gitu kan. Nah kalau ini tidak, makanya tadi bro di awal saya sampaikan bahwa menikah itu butuh persiapan yang panjang. Salah satunya adalah pemahaman tentang pola asuh ini gitu. Kita tuh belajar pola asuh itu kapan? Ya bukan setelah berkeluarga, tapi sebelum berkeluarga, sebelum menikah, sebelum punya anak, kita harus tahu juga, harus tahu dulu tentang pola asuh. Ya, bahwa kemudian selain pola asuh, ada 8 fungsi keluarga. Apa ya, aja itu dan bagaimana penerapannya. Dan itu harus dipahami sebelum menikah.
bukan setelah menikah lalu baru belajar, telat bro. Gitu. Sehingga orang tuanya sudah paham tentang pola asuh, ya, kemudian paham dengan fungsi keluarga, anaknya juga paham tentang bagaimana peranan dia dalam rumah, bagaimana dia bersikap dan lain, makanya akan enak, gitu. Akan terlahirlah keluarga yang sejahtera, keluarga yang bahagia. Nah, kalau yang terjadi dengan sekarang tuh bagaimana? Ya itu tadi, tetap dimulailah kembali ngobrol gitu kan. Sesibuk-sibuknya orang tua pasti ada lah paling nggak 1 minggu sekali di hari libur. Apalagi dengan kondisi pandemi gini ya, Bu. Iya, Aktivitas dibatasi. Saya yakin ya kayak contohnya kayak aku hari ini WFH gitu kan. Pasti akan ada banyak waktu ruang untuk bersama anak, bersama orang tua. Sehingga inilah waktu kita, momen ini yang harus kita pakai untuk benar kita hangat bersama keluarga. Cerita lagi dengan keluarga, mulai kembali dengan keluarga. Nah, salah satu penyebab banyaknya permasalahan anak di luar sana, remaja di luar sana, karena si remaja ini dia bingung gitu. Bingung artinya ketika dia punya masalah, saya ini harus cerita kepada siapa? ya, Cenderungnya mereka berusaha untuk menyelesaikan masalahnya sendiri dan terkadang juga dengan cara-cara yang kurang tepat sehingga mengarahkan si remaja ini ke jalan yang keliru. Sedangkan remaja ini memang masa dia memilih jalan, saya harus jalan ke mana, ke kanan atau ke kiri. Nah, siapa yang bisa mendampingi? Ya orang tua tentunya, salah satunya adalah orang tua selain lingkungan masyarakat kayak gitu, bro. Tonton terus video seru selanjutnya di YouTube Pick Air Special dan jangan lupa follow Instagram Pick Air Special untuk konten menarik lainnya. Terima kasih.